Kepulan uap halus mengudara dari kopi dan teh yang baru saja disajikan oleh pelayan untuk ketiganya. Mereka duduk di ruang tengah sambil mengobrol ringan dan membahas tentang kehamilan kedua Nasita. Tentu, kabar kehamilan Nasita menciptakan rasa bahagia di mana mereka akan mendapatkan anggota baru lagi. Sophie memutar bola matanya mendengar suaminya terus membahas Nasita. Lagi pula, hanya hamil tidak terlalu istimewa. Selama kehamilan Nasita, kamu harus menjaganya lebih hati-hati lagi. Biasanya saat hamil muda cukup rentan keguguran. Papa tenang saja, aku pasti akan melakukan hal itu. Sementara itu, sebelah Ali Sophie terangkat dengan ucapan suaminya. Aku ingin merencanakan sesuatu, Pak. Anggap saja sebagai perayaan dari kehamilan Nasita yang kedua. Ucap Sedan mengutarakan niatnya. Bukankah itu berlebihan? Timpal Sophie. Maksud Mama, Nasita baru saja dinyatakan hamil, tapi langsung dirayakan saja. Menurutku tidak masalah, Sophie. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk merayakan kebahagiaan mereka. Balas Lukas. Aku pun mengadakan pesta itu bukan hanya tentang perayaan kehamilan Nasita saja, tapi merayakan prestasi yang baru saja didapatkan perusahaan 1 tahun belakangan ini. Jelas Sedan seolah memberikan pemahaman pada Sophie. Oh begitu, Mama kira hanya ingin merayakan kehamilan Nasita saja, tapi sebaiknya jangan dirayakan hal seperti itu, belum tentu juga bisa sampai lahiran. Sophie berucap dengan suara yang pelan. Lukas mengerutkan dahi, ia menatap tajam pada istrinya yang mengatakan hal negatif pada kehamilan Nasita. Suasana dalam ruangan itu seketika berubah dingin. Sophie, jaga ucapanmu itu. Peringatnya tegas, jangan merusak suasana bahagia ini karena ucapanmu itu. Sophie menarik nafas dalam, berusaha tenang. Aku hanya mengatakan itu saja. Lagi pula siapa yang bisa mengetahui masa depan? Bisa saja kan tiba-tiba Nasita keguguran. Ali Sedan menukik tajam melihat kehadiran Sophie di rumah ini. Sudah membuatnya tidak nyaman dan sekarang mengatakan hal yang tidak-tidak. Sebaiknya Mama jangan berbicara yang buruk seperti itu. Doakan saja kandungan Nasita baik-baik saja sampai lahiran nanti. Lebih baik Mama fokus dengan Narendra yang sampai sekarang tidak mendapatkan keturunan. Dengan tajam, Sedan menyindir saudara tirinya itu pada Sophie. Bibir Sophie seketika terkatup rapat dengan ucapan Sedan. Ia mengulum bibirnya, berusaha menahan kesal, tak suka dengan sindiran Sedan. Benar kata Sedan, sudah 5 tahun Narendra menikah, tapi sampai sekarang dia belum mempunyai anak. Kini topik beralih dan Lukas mulai membahas anak tirinya tersebut. Sophie menelan ludahnya kasar, dadanya bergemuruh panas. Ia tidak senang orang lain menyinggung soal putranya. Bagaimana mau punya anak? Sila saja bermasalah dengan kesuburannya. Balas Sophie, suaranya sedikit meninggi. Mah, jangan terus menyalahkan pihak wanitanya saja. Bisa saja Narendra yang bermasalah. Bukankah sebelumnya saat menikah dengan Nasita, Narendra tidak mendapatkan keturunan juga? Betul kata Sedan, sebaiknya Narendra segera diperiksa ke rumah sakit sebelum semuanya terlambat. Lukas ikut menimpali. Kini Sophie merasa terpojok dengan ucapan mereka berdua. Ia bangkit dari sofa dan menatap tajam pada keduanya. Aku yang tahu tentang Narendra, Mas. Dia tidak mandul, dia baik-baik saja. Bantah Sophie dengan nada tak terima. Wanita parubaya itu beranjak dari ruangan itu dan berjalan menuju ke taman belakang. Sedan dan Lukas saling tatap setelah kepergian Sophie. Dia memang keras kepala jika sudah menyangkut Narendra, ucap Lukas sambil menghela nafas lelah. Tapi memang sebaiknya diperiksakan saja kondisi Narendra ke rumah sakit. Sepertinya Mama mengira kita tengah menghina Narendra. Lukas mengangguk, setuju dengan ucapan putranya. Sophie menghentakkan kakinya, kesal kalah telah berada di taman. Hatinya panas
panas dan sakit ketika suaminya ikut memojokkan dirinya. Padahal Narendra baik-baik saja. Ia tidak terima jika putranya dianggap mandul. Baginya, itu sebuah aib yang sangat buruk bila benar terjadi. Mentang-mentang akan mendapatkan anak kembali, Sedan mulai berani menghina Narendra. Lihat saja nanti, sebelum anak itu lahir, Nasita akan keguguran, ancamnya dengan suara yang gemetar. Namun kemarahan yang Sophie rasakan semakin meradang ketika sebuah bola melambung dan mengenai pakaiannya. "Ah, kurang ajar, siapa ini?" Sophie berteriak histeris sambil memandangi dress putih yang ia kenakan kotor dan mencetak tanah berlumpur di sana. Tidak lama, sepasang kaki kecil menghampiri Sophie. Ehan berjongkok dan mengambil bola miliknya yang ia tendang sebelumnya. Matanya menatap Sophie dengan tatapan polosnya. "Kamu?" Mata Sophie melotot tajam memandangi Ehan. "Ternyata kamu pelakunya. Ibu dan anak tidak ada bedanya. Dasar anak nakal." Dengan gerakan tak terduga, Sophie mencitak kepala Ehan cukup keras. Sontak anak itu langsung menangis terisak-isak. "Sakit nenek, nenek, tidak sudi saya dipanggil nenek oleh bocah nakal sepertimu." Sophie kembali mencitak kepala Ehan sampai anak itu jatuh tersungkur. Suara tangisan Ehan semakin keras dan membuat Sophie mendadak panik. Tanpa memperdulikan anak itu, ia segera pergi dari tempat itu, meninggalkan Ehan. Tidak lama, beberapa pelayan menghampiri Ehan. "Ehan, kenapa menangis? Jatuh ya?" Salah satu pelayan segera mengangkat tubuh mungil Ehan. "Kepala Ehan dipukul." Anak itu memegangi bagian kepalanya. "Siapa yang memukul?" Raut wajah pelayan itu tampak cemas. "Nenek." "Hah, nenek? Nenek yang mana? Yang rambutnya warna coklat?" Ehan kembali menangis mengatakan itu. Jari-jarinya menunjuk ke arah taman. Pelayan langsung menatap sekitar taman, mencari sosok wanita tua yang disebut-sebut oleh Ehan, tapi kosong. Di taman itu tidak ada siapapun. "Sebaiknya kita bawa masuk ke rumah saja. Lihatlah lututnya lecet, harus cepat kita obati." Pelayan itu menunjuk lutut Ehan yang terluka. "Nanti kita yang akan dimarahin Tuan Sedan." "Iya." Tiga pelayan itu segera membawa Ehan masuk ke dalam. Sementara itu Sophie menyembunyikan dirinya dari balik pohon rimbun yang ada di taman itu. Ia bernafas lega setelah pelayan-pelayan itu pergi. Sesaat kemudian ia melirik ke arah Ehan yang tengah digendong pelayan, kemudian menyeringnya sinis. "Dasar anak nakal." Di balkon kamar, semilir angin segar menepah permukaan wajah Nasita, membuat rambut panjangnya melambai-lambai tertiup angin sore. Ia memilih mengurung dirinya dalam kamar sampai Sophie pergi dari rumah ini. Jujur, ia tidak sanggup kembali bertemu dengan wanita itu setelah masalah yang diciptakan oleh wanita itu. Takdir memang sulit ditebak. Saat ia berusaha menjauh dan melupakan mantan suaminya, ia kembali bertemu dengan status ipar. Meskipun Narendra hanya adik tiri dari suaminya, tapi membuatnya benar-benar tidak tenang jika bertemu. Tapi beruntungnya, Sedan sudah menyiapkan rumah yang terpisah dari orang tuanya. Setidaknya, ia bisa melakukan semua hal dengan bebas tanpa merasa terkekang ataupun rasa tertekan. Lamunan Nasita buyar kala pintu kamar terbuka dan disusul suara isak tangis Ehan. Ia langsung berbalik badan dan mengayunkan kakinya menghampiri pelayan yang menggendong Ehan. "Ada apa dengan Ehan?" Nada suara Nasita terdengar panik. Ia memandangi putranya yang dibaringkan di kasur. "Saya tidak tahu, Nyonya. Tiba-tiba saja Ehan sudah ditemukan dalam keadaan lututnya lecet di taman." Nasita duduk di tepi kasur, lalu memeriksa lutut putranya yang sebelumnya sudah diobati. "Kamu tadi jatuh, Nak?" tanya Nasita lembut pada Ehan. Dengan bibir mencepik, anak itu menggeleng. "Bukan, Bunda. Tadi Ehan didorong nenek rambut coklat." Suaranya bergetar. Menahan isak tangis, Nasita terdiam sejenak.
Kala mendengar jawaban putranya, kecurigaannya seketika langsung tertuju pada Sophie. Di rumah ini tidak ada wanita tua atau sebagainya, kecuali Sophie. Apa suamiku tahu jika Ehan terluka? Pelayan itu menggeleng lemah. Tidak, Nyonya, kami tidak berani mengadukan kondisi Ehan. Takut bila Tuan Zedan akan memarahi kami karena tidak becus menjaga Ehan. Nasitah menghela nafas berat. Ia terdiam sejenak. Kalau begitu kamu jaga Ehan, aku keluar sebentar. Pelayan itu mengangguk dan Nasita segera berjalan menuju pintu keluar. Saat keluar dari kamar, ia melangkahkan kakinya ke lantai bawah. Mas melihat Mama, obrolan Zedan dan Lukas seketika terjeda dengan kemunculan Nasita dan pertanyaan yang dilontarkan oleh wanita itu. Kalau tidak salah tadi ke dapur, memangnya kenapa? Tanya Zedan, raut wajahnya tampak penasaran. Nasita tidak menjawab pertanyaan balik dari suaminya. Ia memilih kembali melanjutkan langkahnya menuju dapur. Saat memasuki ruangan itu, ia melihat Sophie tengah duduk santai di kursi dekat meja pantry. Mama, suara keras Nasita membuat Sophie tersentak. Ia langsung melihat ke arah Nasita yang berjalan mendekat ke arahnya. Sebelah alisnya terangkat. Kenapa? Apa maksud Mamah mendorong Ehan sampai terluka? Jika Mamah membenciku, benci saja aku, tapi jangan menyakiti anakku. Nada suara Nasita meninggi dan semburat kemarahan terpancar di wajahnya. Sophie bangkit dari kursinya, lalu bersedekap dada. Jadi kamu menyalahkan aku? Iya, siapa lagi yang membuat anakku terluka kalau bukan Mama? Aduh Nasita, memangnya kamu punya bukti? Kening Nasita mengerut dan diam beberapa saat. Tentu saja ada. Di taman belakang sudah ada terpasang CCTV. Aku akan mengeceknya. Ia berbalik badan. Tetapi dengan cepat Sophie menahan pergelangan tangan Nasita. Ya, memang aku yang melakukannya. Tapi yang jelas anak kamu yang nakal. Sophie langsung menyentak kasar tangan Nasita. Percuma punya anak, tapi kelakuannya tidak terdidik seperti itu. Lihatlah, dia mengotori pakaianku. Sophie memperlihatkan dress yang ia kenakan. Nasita melirik ke arah yang ditunjukkan. Ehan pasti tidak sengaja. Alah, bela saja terus anakmu itu. Masih untung ya Narendra tidak mendapatkan anak dari wanita sepertimu. Mungkin kalau ada, nakalnya akan seperti Ehan. Jaga bicara Mama. Nasita menunjuk tepat di wajah Sophie. Aku tahu bagaimana sifat anakku, jadi jangan mengatakan hal yang tidak-tidak. Memang itu kebenarannya. Malang sekarang nasib Zedan harus mendapatkan istri seperti dirimu. Sudah yatim piatu, bahkan asal-usulnya saja tidak jelas. Nasita berusaha meredam kemarahannya kala mendengar kata-kata menyakitkan dari Sophie. Ia tidak tahu sebenarnya apa kesalahannya hingga dibenci sedemikian rupa seperti ini. Mata Nasita memanas dan berkaca-kaca. Ia hanya ingin bahagia dengan keluarga kecilnya tanpa diganggu siapapun. Kenapa diam? Kenapa diam? Apa yang aku katakan benar kan? Sophie tertawa puas melihat keterdiaman Nasita. Sana mengadu dengan Zedan karena nyatanya kamu memang pecundang, selalu mengandalkan Zedan. Entah bagaimana nasibmu bila Zedan tidak menikahimu. Suara keributan keduanya terdengar sampai keluar, membuat beberapa pelayan menyusul ke dapur termasuk Zedan dan Lukas. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi di dapur, apalagi suara Sophie terdengar cukup keras di sana. Saat sampai di dapur, mereka melihat Nasita ada di sana juga. Zedan segera menghampiri istrinya. Ada apa ini? Tanya Lukas sambil melihat kedua wanita itu bergantian meminta penjelasan. Ini Nasita mas, tiba-tiba saja datang langsung marah dan menuduh aku melukai Ehan. Adu Sophie dengan bibir mencepik. Apa benar yang dikatakan Mama Sophie Nasita? Tatapan Lukas beralih pada menantunya dengan anggukan yang berat. Nasita mengiyakan. Aku tidak suka anakku dikasari, Pak. Kamu ini berlebihan sekali, Nasita. Ehan hanya luka lecet, lagi pula dia anak lelaki. Hanya luka kecil saja sudah berlebihan dikhawatiri. Serobot Sophie. Stop, Mah. Biarkan Nasita untuk bicara. Sahut Zedan menengahi. Sophie memutar bola matanya sinis sambil bersedekap dada.
Narendra merasa pasokan udaranya menipis dan jantungnya berdebar-debar. Kalah menunggu dokter mengambil hasil pemeriksaan dirinya beberapa hari lalu. Bahkan kedua tangannya terasa dingin. Ya, ia memberanikan diri untuk memeriksa tes kesuburan. Setelah terus menampik hal tersebut, dalam hatinya ia terus berdoa dan berharap hasilnya baik. Ia sudah cukup menderita dengan pernikahan keduanya yang diambang kehancuran. Tidak lama, dokter pria kembali masuk ke dalam ruangan sambil membawa selembar kertas yang merupakan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kualitas dan menentukan apakah ada kelainan yang dapat menyebabkan masalah kesuburan. Maaf, membuat Anda menunggu lama, ucap dokter itu sambil mengulas senyum tipis. Narendra hanya mengangguk ringan dengan nafas yang semakin memberat. Matanya memperhatikan kertas putih yang dipegang oleh dokter pria itu. Jadi apakah kondisi saya baik-baik, dok? Tanya Narendra, suaranya terdengar lemah. Dokter itu menatap lekat kertas di tangannya, keningnya mengernyit kalah melihat hasil tes yang tertera di sana. Ia mendongak menatap Narendra. Bagaimana hasilnya, dok? Narendra semakin tidak sabar mengetahui kondisi kesuburannya. Dokter itu menarik nafas dalam lalu berubah. Hasilnya Anda dinyatakan mandul. Ada mengalami kerusakan. Narendra tertegun, nyawanya seperti direnggut dari ubun-ubun. Kalah mendengar pernyataan dokter, pandangannya mendadak kosong. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ruangan putih steril itu terasa pengap menjerat nafasnya. Berarti saya mandul, suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Iya Pak Narendra, pemeriksaan menunjukkan kerusakan cukup parah. Kerusakan ini kemungkinan disebabkan oleh trauma fisik, infeksi, atau kelainan genetik. Sayangnya berdasarkan hasil pemeriksaan ini, dokter itu menunjuk lembaran hasil lab yang tergeletak di meja. Kemungkinan besar kelainan genetik ini yang menjadi penyebab utama. Dunia Narendra seakan runtuh dengan pernyataan dokter tersebut. Rasanya ia hampir kehilangan pasokan oksigennya. Ia merasa menjadi pria yang sangat lemah dan tak berdaya, dan hal ini lebih dari sekedar memalukan. Ini adalah pukulan telak bagi harga dirinya sebagai seorang lelaki. 9 tahun pernikahan, 9 tahun ia menanti kehadiran buah hati, 9 tahun ia mengira Nasita ataupun Sila yang bermasalah. Kini kenyataan pahit ini menghantamnya tanpa ampun. Ini bukan akhir dari segalanya. Anda masih bisa mengadopsi anak. Dan dokter itu mencoba memberikan sedikit harapan, namun kata-katanya terasa hampa di telinga Narendra. Saya menginginkan keturunan dari darah daging saya sendiri, dok, potong Narendra. Suaranya teredam oleh isakan yang hampir tak tertahankan. 9 tahun saya menunggu, 9 tahun saya mengira istri saya yang bermasalah, dan ternyata memang saya yang mandul. Air mata yang ia tahan akhirnya tumpah, membasahi pipinya. Ia tak mampu lagi menahannya. Rasa malu, sakit hati, dan putus asa bercampur aduk menjadi satu. Dokter itu hanya bisa menatap Narendra dengan simpati. Ini memang menyakitkan, Pak. Pak Narendra, sangat menyakitkan, tapi tidak ada yang bisa diupayakan kecuali menerima semuanya dengan ikhlas. Kasus kemandulan pada pria memang sangat jarang terjadi. Tapi yakinlah, ini bukan akhir dari segalanya. Tubuh Narendra gemetar hebat. Ia mengusap lelehan air mata yang terus mengalir. Dadanya sesak, nafasnya tersengal-sengal. Bayangan mantan istrinya, Nasita, menghantui pikirannya. Nasita telah mendapatkan keturunan dan keluarga kecil yang sangat bahagia, dan itu menciptakan rasa iri yang amat sangat menggerogoti hatinya. Ia menginginkan hal yang sama, keluarga yang hangat, tangisan bayi yang menandakan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Namun
Namun, takdir berkata lain. Sesaat kemudian Narendra memilih keluar dari ruangan itu. Ia melangkah gontai sambil memegang hasil dari pemeriksaannya. Sorot matanya begitu kosong, ia pun tidak memperdulikan tatapan aneh orang-orang yang ada di rumah sakit. Narendra segera masuk ke dalam mobilnya dan mulai menjalankan mobilnya dengan kecepatan yang cukup cepat. Saat meninggalkan area rumah sakit, ia memukul-mukul setir mobil. Kesal, marah, dan tak terima menguasai hatinya yang rasanya ingin meledak. Amarah menggelegak dalam dada Narendra. Ia membanting pintu mobilnya lalu menginjak pedal gas hingga mobil melesat meninggalkan area rumah sakit. Kepalan tangannya memukul-mukul kemudi. Kesal dan tak terima masih membayangi pikirannya. Narendra memacu mobilnya semakin kencang, melintasi jalanan yang lengang. Mobilnya seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, cepat dan tak terkendali. Namun kecepatannya justru mengundang malapetaka. Sebuah truk besar muncul tiba-tiba dari arah berlawanan. Refleks Narendra membanting setir, namun benturan keras tak terhindarkan. Mobilnya terhantam cukup keras oleh truk bermuatan tersebut. Deguman keras menggema, mengagetkan warga yang tinggal sekitar kejadian. Orang-orang berbondong keluar dari rumah-rumah mereka dan suasana di jalan itu mendadak macet. Narendra terbaring di tanah setelah dikeluarkan dari mobil miliknya yang ringsek bagian belakang. Pria itu dikelilingi oleh kerumunan yang semakin ramai. Ia merasakan cairan kental dengan aroma yang amis mengalir dari kepalanya yang seperti berlubang besar. Perlahan pandangan mata Narendra menggelap kala tubuhnya kembali diangkat dan samar-samar ia mendengar suara sirine ambulan mulai terdengar dari kejauhan semakin mendekat. Di sisi lain Sophie yang masih berusaha membela diri seketika terhenti ucapannya kala ponsel miliknya berbunyi. Ia segera mengambil benda pipi itu di atas meja pantry. Keningnya mengerut kala melihat nomor asing di layar ponselnya. "Halo, siapa ini?" tanya Sophie sambil menatap suaminya dan Sedan bergantian. "Kami dari pihak polisi ingin mengabarkan bahwa saudara atas nama Narendra mengalami kecelakaan dan sekarang dilarikan ke rumah sakit. Apakah Anda orang tua atau saudara korban?" Tubuh Sophie seketika menegang mendengar itu. Kedua kakinya melemas bagai tak bertulang. Lukas mengerutkan keningnya melihat wajah istrinya berubah pucat pasi. Dia kecelakaan?" Suara Sophie bergetar dan matanya seketika berkaca-kaca. "Iya, jadi saya harap Anda segera datang ke rumah sakit. Alamatnya akan kami kirim." Sambungan telepon itu seketika mata dan tubuh Sophie hampir tumbang jika Lukas tidak menahan tubuhnya. Apa terjadi sesuatu? Lukas menatap lekat mata Sophie yang perlahan meneteskan air mata. "Mas, cepat antarkan aku ke rumah sakit sekarang, cepat!" desak Sophie sambil mencengkram lengan suaminya. Nasitah dan Sedan tampak heran dengan perubahan raut wajah Sophie. Apalagi sekarang, wanita itu tampak syok setelah berkoar-koar. "Memangnya ada apa?" "Mas," teriak Sophie, "jangan banyak bertanya, cepat antar aku ke rumah sakit." Ia menangis terisak-isak. Sophie langsung turun dari mobil ketika telah sampai di lobi rumah sakit. Ia berlari dengan langkah cepat masuk ke dalam dan menghentikan langkah kakinya di depan suster yang tengah berjaga. "Suster, di mana anak saya sekarang?" Suara Sophie bergetar dan matanya berkaca-kaca. "Anak ibu atas nama siapa?" Suster itu balik bertanya sambil membuka komputer. "Narendra, Sus. Baru saja saya dapat telepon dari pihak polisi bahwa dia mengalami kecelakaan." "Oh, pasien yang kecelakaan itu. Ibu bisa ke ruang UGD. Saat ini sedang ditangani oleh dokter." Mendengar itu, Sophie segera berlari ke ruangan yang disebut oleh suster. Tubuhnya gemetar kala sampai di depan pintu UGD yang tertutup rapat. "Sophie!" Lukas menyusul istrinya yang sejak tadi berlari dan terlihat sangat panik sekali. Ia melihat ke arah ruang UGD. "Siapa yang kecelakaan, Vi?" Perlahan Sophie menoleh pada suaminya lalu memeluknya dengan erat. Buliran air mata berjatuhan dari pelupuk mata dan membasahi pipi keriputnya. Dadanya terasa sesak, sangat sesak. "Narendra, Mas, dia kecelakaan."
Lukas tampak terkejut mendengar itu. Matanya kembali melirik ke arah pintu UGD. Kedua tangan besarnya membalas pelukan Sophie. Hati wanita itu benar-benar tidak tenang sebelum tahu kondisi putra sekarang. Tenangkan dirimu, kita duduk dulu, ucap Lukas hendak menggiring istrinya ke kursi. Namun Sophie mendorong suaminya. Bagaimana aku bisa tenang, Mas? Anakku, dia kecelakaan. Aku tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang di dalam, pekik Sophie. Ia mencengkram rambutnya frustasi. Lukas terhenyak melihat sikap Sophie yang tidak terkendali. Wanita itu begitu syok dan takut dengan kejadian buruk yang menimpa putranya. Aku tahu, Vi, tapi yang hanya bisa kita lakukan harus tetap tenang. Kamu pikir dengan menangis, marah, dan mengamuk seperti ini, Narendra akan baik-baik saja? Tidak, ucap Lukas dengan suara yang meninggi. Sophie langsung terdiam dan bibirnya terkatup rapat. Buliran air mata terus berjatuhan dari pelupuk matanya. Sesaat kemudian pintu ruangan itu terbuka dan tampak sosok dokter keluar dari tempat itu. Sophie langsung menghampiri dokter itu. Matanya terlihat sembab. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Dia baik-baik saja kan? Tanyanya dengan tatapan penuh harap. Dokter itu menghela nafas panjang lalu berucap, bagian kepala pasien mengalami benturan yang cukup keras dan itu menciptakan luka yang sangat dalam. Jadi kondisi anak saya bagaimana? Kondisinya kritis, tapi Anda tenang saja, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Sophie mundur beberapa langkah setelah mendengar penjelasan dokter. Tatapan matanya seketika kosong namun menyiratkan kesedihan yang tak terkira. Tubuhnya hampir limbung ke samping dan dengan cepat Lukas menangkap tubuh Sophie.